Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, bahas gimana caranya ngasih event click ke recycler view dan gimana caranya navigate on that event click ya. Oke, stepnya pindah dulu branchnya ke 03 sama 04 ini nanti. Jadi sekarang 03 MVVM recycler view. Oke, kita check out 03. Ini nggak bisa di auto complete ya, karena remote branchnya masih di remote. Oke, recycler view, ketik aja ya. Sorry, ini namanya rada susah. Klik. Nah, hey, git check out. Nanti mungkin git pull dulu kali ini. Oh iya, di git pull dulu, nanti ketemu branchnya, git check out. Nah, nih. Oke, kita mulai belajar. Sekarang kita jalanin dulu biar tahu bedanya apa. Dokter, apa yang salah? Oh iya, ini karena ada bindingnya itu. Kalau nanti dia merah-merah gini, rebuild project dulu sebenarnya sebelum di run. Ini salah saya tadi nih. Tunggu aja lah ya. Sukses. Oke, jalan kok. Biar merahnya hilang, kita rebuild aja. Nggak enak ngelihatnya. Oke, apa yang berubah? Di sini saya udah bisa nambahin event click ya. Nanti keluarnya terus sesuai dengan judulnya apa. Nih, tambahin one item, dia nanti keluar lagi. Tambahin one item, dia keluar lagi. Di rotate dia juga masih bisa di klik. Nah, oke, ganteng. Nah, gimana caranya membuat recycler view yang ganteng kayak gini? Nah, kita tambahin dulu event click. Tapi event click ini macam-macam. Jadi si event clicknya ini, nah apa sih ini nggak hilang-hilang? Item movie binding. Oh iya, ini generated class-nya nih. Gak apa-apa, biarin dulu aja. Yang penting kan di compile jalan. Jadi ceritanya kalau mau nambahin item click di recycler view itu banyak versi ya. Tapi ini saya ambilkan dari versinya Udacity sama versinya Antonio Leiva sama versi beberapa tahun yang lalu kita bikin recycler view tapi yang bukan MVVM. Jadi pada dasarnya kamu sudah punya ini tadi recycler view, sudah punya fragment, sudah punya live datanya, view modelnya, sudah punya factory-nya. Nah, yang akan banyak berubah nih sekarang di adapternya. Langkah pertama adalah nambahin ini. Nih, nambahin interface. Jadi buat file baru, kasih interface, kasih nama on item movie listener, terus di dalamnya ada void on movie click. Dah, gitu toh. Kemudian adapternya diubah. Si adapter diubah, kamu tambahin lagi di adapternya ini adalah satu variabel baru, namanya on item movie listener. Jadi si listener tadi yang kita buat, kita tambahkan jadi variabel di sini. Kemudian kita tambahkan konstruktornya. Di sini saya buatkan beberapa konstruktor ya, biar kenapa kok dibuat beberapa ya, biar fleksibel aja. Kita bisa nambahin, kita bisa set, kita bisa bikin konstruktor macam-macam, kita bisa set macam-macam. Kemudian yang berbeda lagi adalah setelah saya nambahin ini listener, kemudian saya di bindnya itu juga berubah. Nih, saya berubah nambahin item movie listenernya juga di sini. Sehingga di metode bind ini nanti saya ngebind itu ngirim ini. On movie listener ada item movie listener. Terus ketika bindingnya ditambahin, binding.set click listener, itu saya tambahin item movie listener. Oke, apa yang kita lakukan di item movie-nya nih? Saya tambahin variabel baru nih, variabel click listener ini yang menunjuk ke interface tadi yang kita buat. Terus ketika diklik, saya panggil click listener dot on movie clicked. Oke, kita panggil interface-nya.
kita main ke interface-nya. Tapi sebenarnya nanti si interface-nya ini kan cuma interface aja, dia itu pasti diimplementasikan di suatu tempat gitu kan. Nah, maka diimplementasikannya di fragment. Maka sekarang kita caranya menginstansiate si adapter tadi berubah. Nah, saya pakai konstruktor yang ini, yang cuma ada listener-nya, karena saya mau ngasih itemnya di tempat yang berbeda kan. Jadi kita pasangin listener dulu, ini, nanti adapternya ngasih tahu update datanya di sini. Jadi kita bisa pasangin di sini. Jadi codingannya rada-rada kepisah gitu. Nah, sekarang di on item movie listener ini, saya harus, karena kita pakai interface ya, kita harus implement kan. Nah, kita implement lah apa yang mau kita lakukan di sini. Nah, di sini saya bikinnya on movie click itu ngasih parameter movie. Kamu boleh nambahin parameter-parameter lain terserah, sesuai kebutuhanmu aja. Nanti di movie fragment ini kita panggil. Nah, ketika di movie fragment, dari sini, dari mana movie-nya dapat? Movie-nya dapat dari sini. Nih, variable movie. Ini juga ada variable movie. Jadi dari data bindingnya dapatnya dia. Oke, nanti kalau bingung tanya ya. Ini saya jelasin hasilnya dulu. Kemarin ada yang minta videonya kekecilan Pak suaranya. Oke, ini lagi ngetes nih. Suaranya terlalu kecil apa gimana, nanti ngomong. Terus ada yang minta juga step by step video. Bisa, tapi untuk membuatnya agak panjang prosesnya, jadi tunggu aja lah ya. Saya ngejar materinya dulu soalnya. Oke, balik lagi sini. Kita bikin adapter, terus kita kasihkan konstruktornya listener kan. Di sini udah ada on movie click. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kita mau lakukan sesuatu berdasarkan movie click ini tadi. Nah, udah sekarang di sini yang dilakukan sesuatunya adalah nge-toast .make text get context. Udah. Ini tok. Tapi yang diklik itu sesuai dengan yang keluar di toast sesuai dengan apa yang kita klik. Makanya dapatnya jadinya gini. Tes. Nah, ini ya. Dan dia oke, jalan semua. Itulah kira-kira ya. Saya recap lagi. Apa yang saya buat, yang kita rubah banyakan di sini. Di adapter sama di movie listener-nya ya. Movie listener ini apa? Cuma kelas biasa, cuma interface biasa yang ada override-nya ya. Ketika diklik apa yang dilakukan, parameternya ini. Kalau kamu butuh parameter berbeda, misal butuh ID-nya, tambahin aja di sini. Tapi nanti dari sini, dari adapter, kamu harus ngasih juga nih di sininya nih, di konstruktornya nih, butuh apa gitu. Saya pasnya butuh listenernya aja kan, udah pasang aja listenernya, kemudian di bind. Pas ngebind ini juga ngasih ke sini. Di sini dapat dari data binding. Itulah kira-kira. Coba dipahami dulu ya. Cuma emang agak ribet karena harus memahami konsepnya interface dan lain-lain. Harusnya ini selesai di mata kuliah sebelumnya ya. Oke, ini baru nge-toast. Nah, sekarang gimana kalau kita maunya dia pindah halaman? Jadi kayak detail master detail view gitu ya. Jadi kalau di web ada master detail gitu, kalau mau diklik bisa kelihatan detailnya. Nah, gimana caranya? Ya gampang. Kita pindah aja ke branch. Selanjutnya git checkout 04. Nah, itu diketik 04 terus kamu tab, tapi terminalnya ganti yang git bash ya. Nah, sekarang kita di 04. Apa yang beda di 04? Nah, cuma satu. Nih. Oh ya, sorry. Di 04 saya bikin ini. Bikin navgrab. Nah, navgrab. Nih, navgrab. Saya buat ada apa lagi tadi? Pokoknya ada fragmen baru. Nah, ini packagingnya sekarang ganti ya. Nah, saya ini satu folder isinya untuk satu screen. Sekarang ini satu screen lagi, satu folder lagi. Saya buat screen baru, movie detail fragment. Ini simple banget, nggak ngapa-ngapain di sini sebenarnya. Tapi ini merah lagi ya, jadi rebuild project biar nggak merah, biar argumennya bundlenya ke create. Karena di sini saya pakai ini
Ini pasti dipakai ya, saya pasti pakai ini, save arcs. Jadi nanti kita bakal pakai gini terus nih. Navigation save arcs, terus view model live data, navigation, terus ditambahin save arcs-nya. Nah, terus di navgraph-nya ini tadi tambahin nih argumennya nih, si movie. Nah, sekarang bedanya karena kita mau passing ini movie ya. Berarti si movie ini harus satu modelnya implement parcel label. Nah, ini implement parcel label terus alt enter generate parcel label implementation, jadi nih semua nih. Jadi nggak usah diketik satu-satu nih. Terus setelah diimplement parcel label ke sini, kita pindah ke list movie fragment. Nah, di list movie fragment, nah ini ada lagi bedanya. Ini adapter ya. Adapter udah ada nih. Adapter sudah ditambahin listener. Kalau yang tadi kita di sini itu ngasih toast ya kan. Nah, kalau sekarang karena dia ini event, maka event dan data ya. Rule-nya sih sederhana kalau mikir view model. Event dan data pindahin view model. Berarti di view model ada perubahan. Kita buatlah live data. Nah, di sini saya tambahin 2. Mana dia tadi? Mana dia? Nih, on movie clicked ya. View model ya. Ketika ada movie yang diklik, dia bakal mengexecute view modelnya on movie clicked. Oke, sekarang kita cari on movie clicked apa yang saya buat. Nah, nih. Di sini saya membuat navigate to detail set value-nya jadi movie. Nah, di sini saya buat juga ada 2 variable ya. Variable mutable live data yang navigate to detail dan variable live data yang navigate to detail yang public. Oke. Ini kenapa kok gini buatnya? Lihat dulu video sebelumnya ya. Jadi di sini kita pakai mutable live data untuk diolah di view model dan kita gunakan live data saja yang akan diekspos ke fragment atau activity. Nah, ini harus public kalau mau diekspos. Kenapa begitu? Karena mutable live data bisa berubah, yang live data tidak bisa berubah. Nanti lihat lagi video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita on movie clicked nih. On movie clicked dia ngeset value dari navigate to detail jadi value-nya sebagai movie. Nah, di sini kan saya buat mutable live datanya, tipe datanya juga movie. Oke, benar. Terus ada lagi on movie detail navigated, saya buat set value jadi 0. Jadi kalau kita tap, kita ngeset value si navigate to detail itu sesuai dengan movie yang kita tap. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di sini? Eventnya. Jadi kita di sini. Oke ya. Ini kalau di tab kita ngeset value dari navigated-nya itu jadi sesuai dengan movie yang di tab. Nah, sekarang kita listen dulu. Nah, ini yang konsepnya agak berbeda. Ini harus paham nih. Kita mengobserve navigate to detail dari ini. Nih. Yang ini. Ya. Kita observe nih value-nya nih. Kita pasangin Intel. Kita kasih Kang Bakso depan rumahnya. Kita tunggu. Ya. Tunggu. Harus ditunggu. Terus dicek. Kalau movie-nya tidak sama dengan 0, jadi kalau nggak 0, berarti ada perubahan data. Oke. Maka kita lakukan ini. Kita bikin action, fragment direction-nya, kemudian kita navigate. Nah, di sini saya pakai require view. Harusnya ini kan view, ya. Harusnya kan ini view. Tapi karena kita pindahin function-nya di sini, view itu nggak kekirim tuh. Nah, bisa ada 2 cara. Kamu kirim view-nya jadi variabel di sini, atau pakai aja lah di bawah sini require view function-nya. Udah, gitu aja. Habis gitu di navigate sesuai action-nya ini, dan dia ngirim ini. Udah. Terus jangan lupa si view model dan kalau sudah di navigate si view modelnya ini dinulkan lagi. Jadi view model on movie navigated ini fungsinya untuk ngenulkan variabel. Nih, kalau dinulkan akhirnya dia nggak bakal navigate terus. Nih, nanti coba aja ya. Ini movie-nya ini dibikin checking ini nggak ada gitu ya. Nanti kamu cek error apa enggak. Nah, kalau udah gini, berarti kita udah bisa pindah dari fragment apa nih tadi? Fragment list movie ke detail movie. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di detail movie fragment? Udah sederhana aja. Kamu bikinlah binding-bindingnya itu kan.
binding, terus data binding ini kan standar nih. Terus layoutnya diganti jadi layout data binding juga, ini kan. Nah, mana dia? Good. Nah, ini ya, biasa aja kan nih. Terus kamu cari sini di fragmennya ini, apa yang dilakukan ketika aduh ini ngapain update? Nanti aja. Ketika di on view created, ya cek dulu argumennya nol apa enggak. Kalau enggak nol, ambil ini. Udah, itu tok, beres. Sebenarnya kan bisa kamu modif ya, mau modif lah, mau nak ganti nama, ganti apa, segala macam. Jadi kita coba aja. Di run lagi, terus buka logget. Nih. Banyak sekali. Tunggu ya. Nah, ini loading. Terus coba aja dilihat. Nih, kalau diklik, nih keluar ya. Movie detailnya naga modar jadi 2. Oke, walaupun ini belum ada isinya ya. Saya malas ngisinya, kamu aja yang ngisi. Tambah, kalau judul baru tak klik. Nah, ini juga dia keluar movie detailnya judul baru sesuai dengan yang kita klik. Nah, kalau naga bonar tok, nih jadi naga bonar aja dia. Nah, gitu guys. Gimana? Nanti kalau bingung tanya. Jadi manfaatkanlah ya, manfaatkanlah waktu-waktu ketemu saya itu kamu bisa langsung tanya, kamu bisa langsung saya jawab gitu ya, biar manfaat belajarnya walaupun dari rumah. Karena di masa-masa pandemi ini pekerjaan kita sebagai orang IT itu masih tetap lancar, masih tetap jalan, maka disyukuri. Jadi tapi gimana caranya biar kamu bisa kerja? Nah, kamu belajar dulu, atau langsung aja lah, YOLO aja, masuk ambil project gitu ya. Nah, itu pasti belajarnya lebih asik karena dibayar. Kalau gini kan kamu nggak asik kan ya. Nah, coba pelajari dulu. Kalau bingung tanya di Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.